Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ucu Darussalam, STMT, serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Imelda Octavia Effendi dari kelas MJ801. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya yang berjudul Konsep Penerapan Bisnis Intelijen Berbasis Metode AI pada Forecavi. Pada UAS kali ini, saya akan mengembangkan penerapan bisnis intelijen yang telah dibahas pada UTS sebelumnya dengan menambahkan integrasi AI sebagai metode analisis pada Forecavi. Langsung saja, yang pertama, profil singkat dari Fore. Didirikan pada tahun 2018 di Jakarta oleh Viko Lomar, Robin Bu, dan Wisnu Cuaca. Bidangnya di food and beverage, model bisnisnya yaitu bisnis to consumer, kanal penjualannya melalui gerai fisik dan platform digital. Produk yang dijual yaitu ada kopi, minuman kopi, dan makanan. Wilayah operasionalnya di Indonesia dan Singapura. Status perusahaannya terbuka dengan kode saham Fore. Karakteristik bisnisnya berorientasi pada pelanggan, inovasi, teknologi, dan pemanfaatan data. Nah, berikut adalah diagram cara kerja sistem informasi pada Forecavi. Nah, di sini alur data dari sumber hingga menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, sumber datanya yang berasal dari customer, aplikasi Fore, gerai, layanan delivery, supplier, dan layanan konsumen. Yang diolah menjadi data pemesanan, data transaksi, data produksi, data persediaan, data distribusi, dan data layanan. Kemudian, data-data tersebut diproses melalui validasi, sortir, dan klasifikasi, menghasilkan informasi, dan disajikan dalam informasi berupa dashboard, laporan, dan visualisasi. Kemudian, data yang telah diproses tersebut disimpan secara integrasi melalui database. Dan outputnya yaitu menghasilkan dashboard manajemen, laporan penjualan, laporan produksi dan persediaan, laporan distribusi dan pengiriman, serta laporan layanan konsumen. Nah, manfaatnya, data yang terintegrasi dapat tersimpan dengan baik, informasi menjadi akurat dan real-time, proses bisnisnya lebih efisien dan terkontrol, serta mendukung pengendalian dan evaluasi kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Nah, langsung ke proses yang pertama, yaitu ada proses transaksi dengan customer. Dimulai dari saat customer melakukan pemesanan via gerai atau aplikasi, kemudian sistem POS mencatat transaksi secara otomatis dan data transaksi tersimpan di database perusahaan, dan kemudian data tersimpan dan terintegrasi dalam database. Di sini data yang dihasilkan berupa riwayat transaksi, data produk yang dibeli, jumlah pembelian, waktu transaksi, nilai transaksi, frekuensi pembelian, dan data pelanggan. Nah, dari data transaksi tersebut kemudian diintegrasikan ke data warehouse dan diolah serta dianalisis menggunakan bisnis intelijen. Nah, dari analisis bisnis intelijen tersebut, kita bisa mengetahui berapa total penjualan dan transaksi, produk apa saja yang terlaris, pola pembelian berdasarkan waktu, perilaku dan nilai customer, serta segmentasi dasar. Kemudian, dari hasil analisis BI tersebut, dianalisis menggunakan AI yang menghasilkan pertama customer segmentation, yaitu pengelompokan customer berdasarkan pola pembelian, frekuensi, dan nilai transaksi. Kemudian ada purchase prediction, yaitu berupa prediksi kemungkinan customer melakukan pembelian kembali. Dan yang ketiga ada recommendation system, yaitu memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian dan pola produk yang sering dibeli bersama. Insight-nya, kita di bagian segmentasi dapat membantu memahami karakter dan kebutuhan customer. Kemudian prediksi pembelian membantu mengidentifikasi customer dengan potensi pembelian tinggi dan rekomendasi produk meningkatkan relevansi penawaran dan penjualan. Kemudian di poin yang kedua yaitu di proses produksi. Proses ini berkaitan dengan pemenuhan pesanan customer dan pengelolaan bahan baku. Data yang digunakan yaitu jumlah pesanan, jenis produk, jumlah produksi, waktu produksi, penggunaan bahan baku, tingkat persediaan, kapasitas produksi, dan riwayat permintaan produk. Nah, di sini data yang telah dihasilkan tersebut diolah menjadi data resep dan BOM, data penggunaan bahan baku, data mesin, data produksi, dan data tenaga kerja. Kemudian diolah dan dianalisis menggunakan validasi data, integrasi data, pembersihan, dan standarisasi data. Nah, metode AI yang digunakan menghasilkan
regresi atau memprediksi yield produksi dan jumlah reject berdasarkan data historis. Anomaly detection, yaitu mendeteksi anomali pada mesin, bahan baku, atau proses produksi. Kemudian forecasting, yaitu memprediksi kebutuhan bahan baku dan output produksi di masa depan. Nah, selanjutnya ada classification, yaitu mengklasifikasikan penyebab reject atau kegagalan produksi. Dan yang terakhir, yaitu mengoptimalkan alokasi bahan baku, jadwal mesin, dan penjadwalan produksi atau optimization. Nah, manfaatnya dari sini, proses produksi jadi lebih efisien, biaya operasional dapat lebih optimal, kualitas produk dapat lebih terjaga, dan perawatan mesin lebih tepat waktu. Nah, hasil dari analisis tersebut berupa laporan efisiensi produk, laporan kualitas produk, laporan penggunaan bahan baku, laporan performa mesin, laporan kapasitas, dan produktivitas. Yang ketiga, yaitu proses distribusi. Di sini di Forecavi, prosesnya dibagi menjadi dua alur utama, yaitu distribusi bahan baku ke gerai, dan yang kedua proses distribusi produk ke customer. Nah, berikut gambarannya jika distribusi bahan baku dari supplier ke gudang dan selanjutnya ke gerai. Jika distribusi produk dari gerai, ketika produk selesai langsung diserahkan ke customer secara langsung atau melalui kurir. Nah, data yang dihasilkan dari proses distribusi ini yaitu berupa lokasi gerai, lokasi customer, status pesanan, waktu pengiriman, waktu penerimaan, dan riwayat keterlambatan. Di bisnis intelijen, dilakukan monitoring persediaan, monitoring pengiriman, analisis waktu pengiriman, dan analisis kinerja distribusi. Nah, hasil dari metode analisis AI menghasilkan demand prediction, yaitu memprediksi kebutuhan stok setiap gerai berdasarkan pola permintaan, kemudian dapat memprediksi waktu pengiriman pesanan lebih akurat, dan risk prediction, yaitu mengidentifikasi potensi keterlambatan atau masalah dalam proses distribusi. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi distribusi, menjaga ketersediaan produk di setiap gerai, dan mengurangi risiko keterlambatan. Nah, dan yang terakhir ada proses layanan kepada konsumen yang mencakup aktivitas interaksi antara customer dengan perusahaan setelah maupun selama proses pembelian. Interaksi tersebut berupa pemesanan dan pembayaran, pick up dan delivery, pemberian rating, ulasan, pertanyaan, saran, maupun keluhan mengenai produk, pelayanan, aplikasi, atau proses pengiriman. Nah, di sini proses layanan konsumennya, data konsumen tersebut diolah secara real time dan historis sehingga perusahaan dapat memahami kondisi pelayanan secara menyeluruh. Hasilnya dari BI tersebut berupa analisis jumlah keluhan, rata-rata rating dan kepuasan, kategori masalah terbanyak, tren keluhan dan sentimen, serta performa layanan per gerai. Nah, AI digunakan untuk memahami dan menganalisis isi keluhan atau ulasan konsumen yang berbentuk teks secara otomatis dan akurat. Nah, tujuannya untuk memahami kebutuhan dan keluhan konsumen, meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan, dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas konsumen. Nah, di sini hasil analisis AI-nya berupa natural language processing, sentiment analysis, dan complaint classification. Nah, dari seluruh proses bisnis yang telah dilakukan tersebut, kinerjanya disatukan dalam dashboard report berbasis AI yang hasilnya berupa dapat kita lihat seperti total penjualan, total transaksi, rata-rata transaksi, pelanggan aktif, dan rating rata-rata dalam periode tertentu. Nah, di sini perbedaannya dengan dashboard report sebelumnya atau yang konvensional, di sini terdapat AI Insight, yaitu berupa prediksi untuk memprediksi keadaan di masa depan, seperti prediksi penjualan, prediksi permintaan, lalu ada prediksi kebutuhan bahan baku, prediksi risiko keterlambatan, maupun prediksi keluhan dari konsumen. Nah, sehingga alur data dari dashboard report ini, yaitu yang pertama, ketika data terintegrasi semuanya dari data transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen, kemudian diolah datanya menjadi informasi dan laporan melalui bisnis intelijen, dan dilanjutkan dengan prediksi, klasifikasi, dan rekomendasi oleh AI yang menghasilkan visualisasi insight dan alert berupa dashboard, sehingga menghasilkan keputusan yang cepat berbasis data untuk membantu perusahaan dalam menentukan ide bisnisnya di masa depan. Nah, konsep keunggulan metode yang saya usulkan
yaitu keunggulan utamanya menggabungkan kemampuan visualisasi manusia dengan kemampuan analitik AI. Nah, hal ini sesuai dengan paper yang dilakukan oleh Wang X, Wu Z, Huang Wei et al. Tahun 2023 yang berjudul Vis plus AI, Integrating Visualization with Artificial Intelligence for Efficient Data Analysis. Nah, paper ini dipilih karena membahas secara langsung integrasi AI dan visualisasi untuk meningkatkan proses analisis data. Konsep Fish plus AI relevan dengan rancangan dashboard report Forecast karena AI digunakan untuk menghasilkan insight, prediksi, dan rekomendasi yang kemudian disajikan melalui visualisasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, ini keunggulannya dibandingkan dashboard report konvensional, diantaranya jika dashboard konvensional hanya menampilkan data historis atau data yang sudah terjadi, sedangkan dashboard AI menampilkan data historis dan prediksi di masa depan. Kemudian dari segi fungsi, dashboard konvensional memonitoring dan pelaporan kondisi bisnis, sedangkan dashboard AI melakukan monitoring dan analisis AI untuk menemukan pola prediksi dan early warning. Kemudian output dashboard konvensional yaitu berupa informasi dalam bentuk grafik dan angka, sedangkan AI berupa insight, prediksi, rekomendasi, dan alert yang dapat ditindaklanjuti. Kemudian, cara kerja dashboard konvensional yaitu manusia menganalisis data dan menentukan tindakan, sedangkan AI membantu menganalisis data dan memberikan rekomendasi manusia mengambil keputusan. Dan respon terhadap masalahnya jika dashboard konvensional cenderung reaktif, yaitu masalah diketahui setelah terjadi, sedangkan AI dia bersifat proaktif karena memberikan pemberitahuan lebih awal sebelum masalah besar terjadi. Kemudian integrasi datanya terbatas per proses untuk dashboard konvensional, sedangkan dashboard AI terintegrasi lintas proses bisnis. Dan yang terakhir, dari segi nilai bagi bisnis, yang dashboard konvensional dapat membantu melihat kondisi bisnis, sedangkan AI membantu memahami, memprediksi, mengantisipasi, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Nah, kesimpulannya, dashboard report berbasis AI mengintegrasikan data penjualan, produksi, distribusi, dan layanan konsumen dalam satu visualisasi yang mudah dipahami. AI dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi, insight, rekomendasi, dan early warning, sehingga dashboard tidak hanya menampilkan kondisi bisnis, tapi juga membantu mengantisipasi perubahan dan menentukan tindakan. Sehingga dashboard yang berbasis AI ini tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tapi juga dapat menjadi alat pendukung keputusan yang lebih prediktif, proaktif, dan actionable. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.